Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekarang Papa absen dulu ya. Mbak Afifah, terus kemudian Mbak Diaul, Mbak Nela. Yang nggak masuk hari ini siapa ya? Mbak Bila ya? Oke. Nah, kita langsung ke materi saja ya. Kita lanjut ke materi tentang pembunuhan. Poin-poin yang akan kita bahas antara lain tentang pengertian pembunuhan, kemudian macam-macam pembunuhan, kemudian dasar hukum larangan untuk membunuh. Poin selanjutnya yaitu hukuman bagi pelaku pembunuhan, dan yang terakhir hikmah dari larangan untuk membunuh. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang pembunuhan? Ada yang tahu nggak? Jadi pembunuhan itu artinya melenyapkan nyawa seseorang, entah itu disengaja ataupun tidak disengaja, itu namanya pembunuhan. Nah, macam-macamnya, macam-macam pembunuhan itu ada 3. Yang pertama yakni pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, kemudian pembunuhan seperti disengaja, dan yang terakhir pembunuhan bersalah. Kalau pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, yaitu kita ambil contoh, pembunuhan yang dilakukan secara sengaja itu pembunuhan yang sudah direncanakan, seperti kita kayak teroris seperti itu loh. Teroris kan sebelum mengebom suatu wilayah pastinya sudah direncanakan. Nah, itu termasuk salah satu pembunuhan yang disengaja. Contoh lain seperti aborsi. Nah, aborsi itu juga termasuk pembunuhan yang disengaja. Kenapa? Karena di situ si pelaku itu membunuh calon janin yang nantinya menjadi bayi agar tidak keluar. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pembunuhan seperti disengaja. Jadi pembunuhan seperti disengaja ini dilakukan secara tidak disengaja. Kita ambil contoh seperti apa itu, pendidikan yang kemarin tuh Karang Taruna ya? Bukan, pendidikan yang semi militer itu kemarin sempat viral, yang adik juniornya dipukul kemudian meninggal. Itu menjadi salah satu pembunuhan yang seperti disengaja, padahal itu tidak disengaja. Kenapa demikian? Karena mereka tidak menggunakan senjata tajam. Beda dengan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Kalau yang disengaja itu biasanya mereka menggunakan alat tajam atau menggunakan benda-benda yang bisa menyebabkan kematian. Terus kemudian pembunuhan bersalah. Di sini pembunuhan bersalah itu karena keliru. Seperti misal Mbak Yaul nih mau nembak itu burung, yang kena malah Mbak Afifah.
terus Mbak Afifa mati. Nah itu termasuk pembunuhan yang bersalah. Paham? Nah kemudian dasar hukum larangan membunuh sudah tertera jelas pada surat Al-Isra ayat 33. Nanti kalian buka di Al-Quran ya, terus kemudian dihafalin. Pertemuan besok nanti kalian setor ke bapak. Itu sudah jelas di Al-Isra yang berbunyi wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan suatu alasan yang benar. Nah itu dalilnya pada Quran surat Al-Isra. Kemudian hukuman bagi pelaku pembunuhan yaitu berupa diyat. Pembunuhan yang disengaja bisa dilakukan dengan kisos atau menghukum kembali si pelaku dengan membunuhnya, atau misal si keluarga itu memaafkan, bisa juga dengan membayar diyat. Diyatnya yaitu berupa 100 ekor unta, yaitu dengan rincian 30 unta betina umur 3 sampai 4 tahun, kemudian 30 unta betina umur 4 sampai 5 tahun, dan yang terakhir 40 ekor unta betina yang sedang hamil umur 5 tahun. Nah, kemudian hukuman pembunuhan seperti disengaja ini tidak dikisos, tetapi langsung dengan membayar diyat. Diyatnya pun sama seperti pembunuhan yang disengaja, yaitu diyat muhaladoh atau diyat yang berat, tapi rinciannya berbeda. Ini tetap sama 100 ekor unta, namun dengan rincian 20 ekor unta umur 1 sampai 2 tahun yang betina, kemudian 20 ekor unta betina lagi umur 2 sampai 3 tahun. Yang ketiga jantan umur 2 sampai 3 tahun dan jantan umur 3 sampai 4 tahun. Jadi yang terakhir itu juga yang betina 20 ekor yang sedang hamil. Nah, untuk pembunuhan tersalah yaitu dengan diyat ringan, dengan diyat mukhafafah, seperti itu. Nah, hikmah larangan membunuh. Pelaku perbuatan pembunuhan diancam dibunuh juga, seperti tadi dikisos seperti itu. Kalau tidak dengan membayar diyat berupa 100 unta itu di dunia, sedangkan di akhirat berupa apa? Kita dimasukkan ke neraka jahanam. Nah, dengan itu maksudnya adalah agar mereka tidak berani untuk membunuh satu sama lain. Paham tidak? Paham ya? Nah, selanjutnya Bapak akan membuka sesi pertanyaan untuk Mbak Afifah. Mbak Afifah, ya, sebutkan macam-macam pembunuhan. Ya. Oh iya benar. Nah, kemudian untuk Mbak Yaul, hukuman bagi pelaku pembunuhan yang disengaja apa Mbak Yaul?
Ya, benar. Nah, sudah paham ya? Kemudian ya, ini yang di halaman 6 ABC yang kalian kerjakan ya. Ya, nanti dikumpulin minggu depan, serta tadi menghafal surat Al-Isra yang ayat 33. Dirasa sudah cukup, Bapak tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.